Kita mohon kepada Allah bisa jawab puasa di bulan Ramadan tahun kini sampai selesai. Sudah salat raya kok mati-mati lah. Para jemaah yang terhormat, karena amal-amal kita ini seperti tanaman, akan ada hamanya, akan ada werengnya. Yang paling rajin menebarkan hama dan wereng itu agar tanaman kita tidak berbuah, agar daunnya layu, agar batangnya tumbang, agar uratnya mati. Siapa dia? Itulah makhluk yang bernama iblis. Iblis itu di masanya puri dua puri kabun. Iblis itu asalnya dari jin, wa kana minal jin. Jadi saya elok jin pak itu nyo tetap bingi jawab. Karena nyo ndak dipicayo jadi khalifah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita kembali setelah dimatikannya. Kemudian setelah ajal kita sampai, wa ilaihin nusyur, semua kita akan kembali kepadanya. Kenapa Allah menyebut orang tidur itu sama dengan orang mati? Karena orang tidur tidak bisa menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Maka orang Minang mengatakan, bagi orang yang mengambil hak orang lain, nan lalo makanan nan jago. Maka tidak tahu orang rumahnya kemalingan, hartanya sudah dikuras, pintunya sudah patah. Maka orang tidur itu sama dengan orang mati. Bedanya, rohnya sama dipegang. Orang tidur sebelum ajalnya sampai, dikembalikan roh itu ke tubuhnya. Dan orang yang sudah sampai ajal, maka dia tidak kembali lagi roh ke dalam tubuhnya. Alhamdulillah, jamaah Masjid Quwatul Ummah yang hadir ini dikembalikan roh ke tubuh kita. Mungkin ada tadi yang dikembalikan 2:30, ada yang jam 2, ada yang 3:30. Karena kita sadar bahwa hidup kita ini untuk Allah, dan itu sering kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mulai kegiatan hidup setelah tidur itu dengan bermacam-macam ibadah. Dan itu tidak akan menambah kebesaran dan keagungan Allah. Allah itu tetap maha besar, tapi adalah untuk persiapan diri kita di hidup yang kedua, yang disebut kaum muslimin yaumul mahsyar, yaumuddin, apalagi banyak istilahnya. Lai sehat siapa Bapak Ibu? Mandanga salam tadi yang mau tahu jamaah Masjid Quwatul Ummah kok sehat. Namanya saya kuwah.
quwwah, kekuatan umat. Mudah-mudahan kuat imannya sampai malaikat maut datang, maka lidah jamaah Masjid Quwwatul Ummah ini akan membaca kalimat la ilaha illallah. Ada ndak apa-apa ibu-ibu nan duduk kena raso-raso kedatang malaikat maut malaki matahari tabi? Ada? Ndak tahu kan? Ndak tahu. Kita mohon kepada Allah bisa jawab puasa di bulan Ramadan tahun kini sampai selesai. Sudah salat raya kok mati-mati lah. Para jemaah yang terhormat, karena amal-amal kita ini seperti tanaman, akan ada hamanya, akan ada werengnya. Yang paling rajin menebarkan hama dan wereng itu agar tanam-tanaman kita tidak berbuah, agar daunnya layu, agar batangnya tumbang, agar uratnya mati. Siapa dia? Itulah makhluk yang bernama iblis. Iblis itu di masanya puri dua puri kabun. Iblis itu asalnya dari jin, wa kana minal jin. Jadi saya elok jin pak itu nyo tetap bingi jawab. Karena nyo ndak dipicayo jadi khalifah. Satyo ado orang pilkada le ado jin na membuat baliho. Indak boleh ada Allah. Yang akan jadi khalifah itu hanya manusia. Maka jin dan iblis itu tetap iri kepada kita. Maka kita harus berhati-hati agar amal kita tidak terkontaminasi dengan wereng dan hama yang ditaburkan oleh iblis. Penyebabnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, iblis itu kelebihannya dari kita, dia sudah lama bertahun-tahun tinggal di dalam surga. Dia dulu makhluk taat kepada Allah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah mengatakan kepada malaikat, beliau akan menciptakan makhluk baru namanya manusia. Dan itu dikatakan oleh Allah kepada malaikat, dia yang akan dijadikan khalifah. Iblis kode senior, ya kan? Inyolah lama-lama maru jadi khalifah. Ternyata ada orang baru, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, itu yang diorbitkan oleh Allah untuk jadi khalifah. Kadang-kadang di iblis cerita, maka hatinya tidak senang lagi. Jadi dosa pertama, dengki pertama di alam semesta ini dilakukan oleh iblis di dalam surga kepada Nabi Adam. Dengki kedua dilakukan oleh manusia anak Nabi Adam dari Qabil nyodengki ke Habil. Dengki ketiga adalah mengikut sesadonya. Ada orang Puri, ada orang Muaro, ada orang seorang Padang. Allah menurut sesadonya. Ini sebenarnya yang harus kita lawan supaya amal kita jangan rusak. Jadi bagi Allah dilakukan tes, ya kan, supaya adil. Maka ketiga makhluk itu, jin atau iblis, malaikat, manusia, yang namanya ketika itu Adam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, itulah bapak manusia semuanya. Nan balain si cik pendapatnya si Darwin, katanya bapaknya Karo. Ingat Abi lainnya seorang. Kita jangan, bapak kita Adam. Jadi ketika ditanya, dites oleh Allah, bapak-bapak kaum muslimin, malaikat yang senior juga pintar, taat dan cerdas, tidak bisa menjawab pertanyaan Allah. Inyo mengaku siapa? Ingat, katanya subhanaka
Lupa mak. La ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, saya tidak mengetahui kecuali yang telah Engkau ajarkan. Ini baik sekali sebenarnya Pak. Kalau anda tahu tu, ya dikecian ndak tahu. Ada orang yang mengatakan tahu, sebenarnya dia tidak tahu. Ada yang lebih parah leh. Inyo ndak tahu, basonya ndak tahu. Aku paling parah orang. Baso inyo ndak tahu, inyo ndak tahu tu. Ini yang paling parah. Kaum muslimin ketika ditanyakan kepada Adam, sadonya dapet dia. Salasa balai banda buik kabalai orang tengah hari cie dia jampe dapet menggeliang guru majai. Itu ibarat orang belajar di sekolah, pintar anaknya tadi. Utaknya utak minyak, dia ngeen makin jalang. Aduh utak orangku utak talua, dia ngeen makin baku. Nabi Adam itu pintar. Kaum muslimin, untuk menghormati orang terpintar yang cerdas ini, disuruhlah oleh Allah malaikat dan iblis tadi memberi hormat kepada Adam. Malaikat sadonya memberi hormat, istilahnya di sini sujud. Tapi saya rasa tidak sama dengan sujud kepada Allah. Fasajadu, maka malaikat itu sujud semua. Tapi iblis tidak mau. Aba wastakbara. Dia enggan dan menyombongkan diri. Jadi dalam hidup itu Pak, kalaulah sombong itu dikemukakan dahulu, itu kita tasisih. Sama jo sombong padiampo. Ibu-ibu nam berasal dari kampung, orang gaeknya batani dulu, lah gadang ko ke padang, lain mencari padi masak di sawah. Lain. Kalau nan boneh padi itu baanya, hanya menunduk ke bawah. Kalau nan ampo, hanya mencerongak kata. Bamang ko menunduk padi besi itu, isinya tu nama baunya tunduk. Makin berisi, makin tunduk. Apa dia ampo mencerongak kata. Ambo tinggi semampai gagah. Nyapa dia orang yang menyampaikan itu. Tibo di menyabi, disabi orang. Tibo di melambui, dilambui orang. Tibo di mairi, diiri orang. Tibo di mangin, tasisih badan di tampian. Baara tok padiampo nan tasisih aja nambone ko tanyo ka zalmon. Tapi kemana dicari nyonya meninggal, ya kan? Tapi alhamdulillah, lai dapet dia bawa bait pantun lagu Zalmon tu cie. Kamu bacaan? Lapeh nandari pasabaso, anda menyalang simpang canduang, kakida kapandakian, malang mana jadi padiampo, niek nak samo masuk lumbuang di sisi angin di tampian. Coba ulang balik. Anamonyo ratok padiampo. Jadi asal sombong jo padi taniayo kalau sombong. Padi nan boneh barisi tadi nyodek bare kutiko diangin orang atau nyoluri jatuh ke lapiak. Nan nampo tercampak keluar di tabang angin. Padi barisi tadi dibawa orang ke rumah, dimasukkan orang ke dalam kapuk, begitu terati orang dahulu ke padi. Kini agak kurang itu Pak. Setelah padi kau disabi, lah di angin langsung tiba di ler. Entah lainnya itu zakatnya tidak tahu. Zakat padi kau tidak boleh pitih dah Pak. Dijual padi itu dulu tu pitihnya di zakat anda boleh. Harus buah padi. Atau mengko kadang-kadang padi kau jadi ampo, padi dimanci, padi masih kerana orang tidak mengacuhkan aturan Allah. Kaum muslimin, apa kata Allah kepada iblis ini?
Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang menyebabkan engkau enggan ketika saya suruh memberi hormat sujud kepada Adam? Iblis ndak berfikir-fikir do langsung saja jawab ke Allah. Kok nyo pikirin betul betul ya, tapi awak ndak dapat lo magaan lo itulah iblis. Iya kan? Apa jawabnya? Qala ana khairum min. Ambo lebih baik dari Adam tu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api sedangkan Adam dari tanah. Berarti dia menghina ciptaan Allah, Pak. Itu kesalahannya nang tu. Andaknya ciptaan Allah kau kita syukuri se. Dapat anak pincang alhamdulillah. Dapat hitam alhamdulillah. Dapat putih rabuang alhamdulillah. Dapat kuning alhamdulillah. Dapat hitam kaliang alhamdulillah. Tak boleh buatan Allah tu dicaci, bang peak, bang kucuiko anak dapat dan bawa jangan. Kadang-kadang ibu-ibu kekurangan ada kelebihan. Anak itu kekurangannya ada kelebihannya. Rezekinya dimurahkan oleh Allah. Macam-macam. Tak tahu kerajaan Allah. Maka apa yang didatangkan Allah kita terima. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, sabananya antara api jo tanah itu sama saja pegunanya. Diletakkanlah kecil iblis tadi api rancak dari tanah. Le bisa ditagaan musaji di tepi pesantren, rumah tahfiz, gedung pemerintah, tidak bisa, Pak. Bisa dibuat bendara di tepi. Aku nak lupa iblis. Pakaro api itu paguno, iyo segala nan kadimasak harus pakai api, baik api manual maupun api modern. Kalau dulu orang gaya awak jo api manual ko siapa? Nah do kompor gas. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya, bak kayu kelupak pisang masak dan nasi jo gulainya. Sagantang bareh di tanah puntuang delo disuruti. Bak kayu kelupak pisang nasi masak jo gulainya. Sagantang bareh di tanah kanyang orang 10 kabun. Kok tamakan dirasa nasi 3 tahun tainda lapa ampe musim terasa je lamanya. Itu orang dulu. Akhirnya negarilah modern, kompor sumbu bagi minyak tanah. Rancak jo pinyo mai jauh. Sudah tu tambah modern juga kompor gas. Supaya jangan baraso ada periuk namanya rice cooker untuk bertanah. Untuk mangi-angian magic jar, untuk mengocok talu mixer, untuk menggiling lado blender, untuk membersihkan karpet vakum cleaner, suami nengadang keringkang buser. Buruk sare. Akan begitu modernnya kehidupan kita dalam dunia memasak sekarang, tapi walaupun begitu modernnya, lai bisa lamang dibakar jo kompor gas. Tak bisa dah, Pak. Tak bisa. Harus dibuat langgaiannya. Di duit api baru di bawah, di itu lamang tu, di langgaiannya tu. Walaupun negari lah maju, teknologi lah canggih, le bisa tabuang lamang dari bulu atau ditukar ke paralon. Alun masak lamang tu le paralon tu lah meleleh. Jadi api dan tanah itu sama-sama berguna. Ini yang lupa iblis. Di tanah tumbuh-tumbuhan tumbuh, di tanah tanam tanaman subur. Tapi boleh hanya sombong? Tidak, suburnya tu dek disiram air. Kami turunkan air dari langit. Tu yang dibaca Ustaz di surah Sajadah tadi. Ya kan?
apakah tidak kamu perhatikan, kami turunkan air dari awan-awan hitam, disiraminya bumimu menjadi subur, engkau tanam jagung, engkau tanam kacang, engkau tanam padi, dia berbuah. Buah padi itu makananmu, daun padi itu makanan ternakmu. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Apakah tidak kamu perhatikan? Awak memperhatikan konang kurang pak. Disangko angin lalu saya nanti jeli. Ambo nambah syukur napa jawi nan memakan daun-daun padi, daun jaguang tu lain tak minta tukarnya sampai gini tu syukur awak. Kok minta tukarnya tu awak sedang ambil daun jaguang tu untuknya kok itu ada lah lamona dia makan daunnya kok. Udah lo makan daun kau laden lo buahnya awak kecil. Kan? Atau awak sedang ambil air saimbe gadang untuk inyo minum. Kalau tiba Jawi itu ndak minum lah pak, manyasok namanya. Namanya manyasok. Artinya karena minumnya banyak. Anak doanya minta tukar do air mata saja, tidak perlu air mineral. Kok membana Jawi itu kawa ambo mai lo baja, membana lo kudo kawa ambo mai lo bendida, kok udah buat lo dan tetalu aja je. Apa kena? Awak talu aja kalau buat tetalu Jawi je kudo. Itu kecil Allah. Afala yub. Yang kamu lihat itu kamu perhatikan, syukur kamu jadi manusia. Semuanya bisa engkau kendalikan dengan akal yang diberikan Allah. Jadi alam semesta lain kau diciptakan oleh Allah untuk untuk awak. Tak ada untuk lain. Nah, walaupun air itu nak menyiram tanah, tanam-tanaman jadi subur, lai boleh air itu sombong ke angin? Tidak. Angin itulah nak membawa bibit bunga itu menikah. Bunga tumbuh sinanci ya, di gerbang tak. Sudah tu di tepi utang air cek. Ya kan? Nanti sinam bunga jantan, siko bunga watino, nya tidak bisa menurut dah. Kalau awak bisa dikode kan? Bunga tak? Atibo angin nyotabangan bibit nan jantan tu kanan batino. Enggoklah bibit tu di bunga batino. Saat itu apa kata kedua bibit bunga tadi? Terima kasih syukur kepada Allah. Ya Allah, engkau utus angin untuk menikahkan kami. Selama ini cinta kami tertunda. Kinilah batamu rueh jo buku sauku batuang kajanjang bak jangui pulang kadagu basi baik diringgi. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah menikahkan kami melalui angin. Ana nampe unsur tu bak ada di tubuh awak. Api, tanah, angin, air. Atom ko manusia disebut taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kalau di dalam bahasa Arab namanya masdar. Akar katanya qawwama yuqawwamu taqwim. Sebaik-baik kejadian. Baca min lah pak taruh bandian jo gajah. Mana gagah pak jo gajah. Kalau ada ngeceng gagah gajah lah, atulah dalam air yang tak dalam sudah lah, ele sudah dalam. Takwim. Nah, akhirnya bapak ibu iblis yang sombong tadi dikatakan oleh Allah kepadanya, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Cepatlah engkau keluar dari sini, turun. Tak pantas engkau menyombongkan diri di sini. Apakah iblis cemas karena usir itu?
Tidak, Pak. Kenapa? Dia sudah tinggal di surga itu 6.000 tahun. Awak gak sehari saya belum pernah senale. Masuk neraka lo nanti. Apabila kemalah nasib. Maka hati-hati. Iblis yang terusir ini sampai sakratul maut kita didatanginya agar kita tersesat dari jalan Allah. Katanya Kaneusi itu qala, berkata dia kepada Allah, bermohon dia, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, agihlah kami waktu sampai hari kiamat. Nyogih ada Allah itu, nyogih Pak. Ikon menjadi masalah. Allah mengizinkan iblis kau mengadu awak. Jadi hidup kita ini perjuangan yang sangat berat. Bukan ringan perjuangan kita. Bagaimana caranya nanti? Itu ada kiatnya nanti. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, apa jawab Allah? Qala innaka minal munzarin. Engkau diberi tangguh sampai hari kiamat. Ya. Ada tambah fasilitas untuk inyo di samping umur panjang tu. Tubuhnya tidak ada perubahan. Kalau awak bertambah umur kan berbeda-beda aja bantu awak. Ya kan? Malah kadang-kadang lupa orang jawab. Sebab itu ketika bujang ketek badan kurus lah gae gapuk. Lupa orang jawab Pak. Iblis nak, dia stabil saja dan tidak ada sakit. Kalau tidak percaya ibu-ibu, iblis kau tidak ada sakit. Kalau pai ibu ke rumah sakit mencari kawan sambian bertanya ke perawat tu lunak-lunak babi siap salah. Perawat bertanya sama cik, tanya bu, ada tidak iblis dirawat sih kau? Karena iblis itu tidak pernah sakit. Maka dia bersemangat untuk menggelincirkan kita. Langsungnya keceng ke Allah Pak. Kata iblis kau ke Allah, qala fabima aghwaytani. Oh Allah, karena engkau telah menjadikan saya sebagai makhluk yang sesat, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maka saya berusaha akan menggelincirkan anak cucu Adam itu tanpa kecuali, sehingga dia tidak bisa mengikuti jalan yang lurus. Siapa? Bisa presiden, bisa menteri, bisa ustaz, bisa haji, bisa kepala kecamatan, bisa kepala kabupaten, bisa kepala provinsi. Tidak nyok calik di iblis. Profesi orang tu Pak hanya visiannya itu untuk menyelesaikan. Misalnya nyo bendahara pakai seperti kalau je. Ya kan? Tapi dulu lah kesempatan tu sekali punya je. Kalau orang macam piti tu. Kalau orang distributor lah angando anse minyak kalau je. Jangan keluar tu naikan naragonya. Kau distributor kau Pak. Ya kan? Kalau ada opak nan satu itu tobatlah. Nyok karate yang lekat nanti cek. Ya kan? Kalau pabrik bapak mempermainan minyak tu, tu panuh tangkinya tu, tak buang minyak. Aku permainan distributor. Ya kan? Ada awak apa Ustaz? Saya pakai awak nak pakai minyak kau habis saya bakwan tu. Bama habisnya Ustaz, kamu tunjuk alo, kan ada ransang mah. Ayah di bawah, tu dia letaknya detik. Kami rasanya itu mah, raso dinsamnya. Tu ikan daging dipanggil padeh hilang kolesterol. Jadi awak jangan panik madoi masalah nanti jadi. Orang-orang nang kerajonya mode itu Pak, utangnya babai nanti. Di dunia juga akan mendapat ganjaran dosa. Tak dia akhirat kan? Ya kan? Asyik orang itu, itulah orang yang digelincirkan iblis. Apa kata iblis? Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Akan saya datangi anak Adam itu dari depan.
wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin. Tidak akan engkau dapati anak Adam tu nan banyak bersyukur. Artinya anak Adam tu de ambo gelincirkan, banyaknya jadi kufur, ndak syukur. Kalau kita cari ampe penjuru angin tadi, iblis datang dari muka, dari belakang, dari suwo, dari kita. Nanti ada dari mana? Dari atas je, dari bawah. Maka kerap kalilah kita tafakur melihat tanah. Apapun pangkatmu, kayamu, kekayaanmu, apa saja yang kau miliki, engkau sekarang bermain di atas tanah. Suatu saat engkau akan masuk ke dalam tanah. Tu mangko orang Islam ko disuruh salat di Allah agar kanianyo nan mulia ko tak cacah ke tanah, tinggi tumiknya dari kaniang kutikonyo sujud. Jadi orang kalau sering tafakurnya ke Allah, itu bapak-bapak akan dibantu oleh Allah. Apa itu je menengadah kata, mendoa, memohon kanan maha tinggi. Ada orang Minang lah nyo jadi pepatah tu pak, supaya hidup yang selamat yang anak ngurus sandan kena gadang, gantungan kenan tinggi. Siapa nak gadang nan tinggi itu kalau ndak Allah? Ya. Jadi baca caranya Ustaz supaya awak jangan buluh dari iblis. Pertama, fastaiz billah. Selalulah apa saja kegiatan mohon perlindungan kepada Allah. Allah nak bisa melindungi awak dari iblis kan Pak. Sebab itu kalau awak seorang melawan itu tidak bisa kalau tidak dibantu Allah. Kenapa begitu? Nan pertamanya tua dari awak, senior, pengalamannya tinggi dari awak. Nan keduanya tidak nampak. Sedang awak bertinju je nampak pak. Pi kelas awak di bawahnya merasa ni. Kalau tison tu dia adu je petinju ke kelas bulu pak. Ambo rasanya tinju si kuah atau campak ke ulak karang tu. Ya kan? Orang awak berakasan tiang basilik pak. Kalau kena tinju tison tu pak mati sekali. Bawa arah makan tangannya tu. Ya kan? Nan kedua gaib dari awak, nan ketiga indah nampak di awak. Itu iblis. Makanya kita harus dibantu Allah. Ya kan? Akan membaca Al-Quran supaya jangan main lele pengana awak kena lain. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Di dalam Quran ada juga perlindungan awak ke Allah lah. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazis syayatin wa a'udzubika rabbi durun. Ya kan? Itu dalam Quran. Dalam hadis ada je cik lain, u'idzuhu bil wahidis samadi min kulli syarri hasada. Nan dilakukan pak pengurus sebentar kuah mai tong pitih ke tidiang tu yo sama-sama ada itu jam bendara seorang tu nya bolo ke tidiang ko pulang tu dulu bapak kata kumpul itu aja bawa ke tidiang pulang anak gadangnya kumpulnya untuknya nyo ndak ada berencana sebenarnya ada tapi nyo bisian dia iblis saat itu. Iya kan? Ini ibu-ibu bapak-bapak. Jadi iblis tu sangat hebat menggelincirkan. Karena nyo masuk dari dalam. Fa'alhamaha fujuraha. Fujur tu nanyo kaji. Itu nanyo kaja, itu nanyo kendalikan. Sekarang jawab. Tu mangko ambok mausulkan ko amuh di Padang ko acok bana orang batunangan. Langsung saya nikah je batunangan tu. Batunangan lu, 2 tahun lu tu. Ala rasanya kuah kelio ko. Iya kan?
Langsung saya nikah je tunang-tunang tu. Batunang tu kadang-kadang dek tahu lo tetangga sawalah. Atunya lacok pai-pai. Berdosa apa? Nyo alun nikah. Itu ndak ajaran Islam batunang tu. Ajaran Islam tu maminang langsung diminta untuk jadi istri. Nah, baca rohnya Ustaz. Kalau jo bahasa Minang, ambo tunjukan jo pantun. Lemu. Bala buah kapa di muaro sarik muatan buah kopi menumpang pulau toke cangkeh kapa nan datang dari Padang. Dari mato asa mulonyo dia kinilah jatuh dalam hati tapuk ko indah adik balik alamai ambo cinta seorang membana zawa. Ni terdengar di nama yang tu. Iya kan? Ainyo artinya kanelo kawa pastinya balik lo pantun tu. Bagi ceknya malih Pak Ustaz. Kapa ketek di lamun nombak, kapa nan datang di Bengkulu dek riak tiba di tapi sampai laju ke Subarang. Pandai mana bang menembak indak jo piluru karena sawalah jantung hati iman di dado digoncangnya bang. Atulah itu mah. Nya na bedo itu Ndak bunyinya. Jadi jangan bertunang-tunangan. Nyuasut di iblis dalam bertunang tu, awak lah rasa suami isteri je. Akhirnya zina. Yang kedua beramal ikhlas. Supaya jangan buluh dari iblis. Ibu-ibu kalau membuat kopi untuk suami lah ikhlas. Lain. You itu. Kadang-kadang sebagian ibu enggak. Pulang suaminya membaca awih sangatnya hari panih serupa kini kalau enggak hujan-hujan. Iya kan? Maghrib tu ketika berbuka habis dia air putih 3 kali. Keceknya. Ma litak na badan udah boy ala kopi sekarek ma. Kecek isterinya ko. Tu ada dispenser. Itu adalah tagantuang senang kopi luar. Buik salah seorang ko anak menangis adennya ko buik. Itu ndak ikhlas. Kalau anak menangis itulah biasa setu mah. Kutikonyo ketek. Ambo limo anak ambo aku tiko ketek panangis setu. Lamo pelakiannya anian sana. Ada menangis lah. Ini bapak-bapak. Dia nak ketek biasa saya menangi tu nya boy an suami kopi indak ka mati ke nya terus. Sementara boy kopi indak ka mati nya menangi. Ikhlas apa-apa itu loh. Magi belanja ke ibu walaupun itu kewajiban supaya dua pak dapat niatan sedekah. Waduh sebagai laki-laki bininya minta pitih ke biasa tu. Hanya lambu yang dompet tu. Apa cik tu ada ya kan? Cuk entah minta piti saja. Atau ndak ikhlas. Untuk melawan iblis nan ketiga banyaklah kita dalam hidup ko babayak sangko. Jangan berburu. Orang bersuat sangko tu sampai alam ni nyoba. Kapai ke siko urut sangko. Ya kan? Tu dia bawa orang makan ke kedai Pak Muslim. Awak lah buruk sangko lo ke makanan. Ko darah tinggi, ko darah kambiang macam. Nyoba lo orang makan mi abui, anyo baca empang kun yang talu anyo. Aku kolesterol aja. Nyoba lo orang makan ke rumah makan kampung ada sayur bayam sinan. Ko asam urat. Lapa buruk sangko saya ke makanan. Iya kan? Memakan ko jangan banyak itu. Kalau banyak, ia jadi penyakitnya. Ambo kalau gulai kambiang tu pak lama dembo, nan tak boleh dimakan tu kambiang mata. Baunya saya tak segel. Tapi kalau lah dimasak orang makan. Kalau buruk sangko tu taruh nang ka dimakan awak ragu, ya kan? Awak berdatak seti ke orang ikut-ikut nang kata jadi tidak boleh buruk sangko. Kalau awak baik sangko dalam hidup kau pak, cari dapat orang bercukur rambut. Orang cukur rambut itu kan nyalanya guntiang dek tukang cukur, ya kan? Terakhir beko kan jo pisau lah. Nyotilan tangan orang ko di kursi le. Ya kan? Sudah tu nyebitum pisau.
Ada lo jangik kayaknya itu. Lai ada orang bercukur tu nak lari. Bukannya dabi ada ni tukang cukur ke mak. Akaranonyo babayek sangko tukang cukur ko ndak ka mangarek liyenyo no. Tapi ka manga. Ka memberasihan bulu. Kalau ambo jo Pak Imam gua ala tambahin tiang tukang cukur ba. Batu janggui bapanjangan. Iya kan lah kurang kerja tukang cukur. Kalau di Makkah Pak ndak ambo tukang cukur tu ada orang banyak. Gunting rambut, cik lupanya. Membuang janggui, cik lupanya. Paremannya tukang cukur di Mekah. Dah, mau sekaligus sepuluh dia. Nah, kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya kita jangan digelincirkan oleh iblis dari jalan Allah. Pertama, jangan lupa berlindung dengan beliau. Yang kedua, beramallah dengan ikhlas. Yang ketiga, biasakanlah dalam hidup ini berbaik sangka. Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah dan setan iblis terjauh dari kita. Amin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau lalu apa nambah buat buat adalah hati itu. Sebab itu apa itu dosa? Apa ada tantangan tadi? Kalau apa lah konser, jadi apa paling jadi konser? Akan bola patuhnya mati. Sebab itu telah meralah dia dari Nabi, tapi yang mengatur hidup dan mati itu bukan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita naik pesawat, ada kelas namanya eksekutif, terima di buku tulisnya Bapak. Tapi kalau awak mati, nampak yang belakang dan selamat dan di eksekutif itu mati. Begitu. Ada pesawat dulu mentala ini ada. Anak saya yang kedua yang saya bawa ke sini sekarang ini, itu lahirnya bulan Juni tahun 80. Itu lahirnya sonsang Pak. Kakinya lahir dulu tersangkui liu. Dipanggil saya oleh bidan Ristawardi, ketika itu saya belum ustad. Kamu ke dalam ya, istrimu sangat sakit. Oto ambulan tak ada kedilarian ke Padang. Apa paciknya ke kudu ambo. Maaf ambo yoda kok meninggal ambo sakit bana beranak sonsang kok. Biko 2 tahun sudah tu lah berdia lah dengan apa. Lalu polanya sakit beranak. Sampai anak 5. Jadi apa jam pemberang kabini pelupo nak. Apa nambah runtuang dia. Percayalah ya den. Ya. Kalau tidak pelupa lah istri kita Pak, hanya 1 kali dia mau melahirkan. Yang mendekik yuda le sakit beranak kau macam. Iya nak? Nah. Kenapa saya ingatkan itu? Nabi melarang seorang suami kasar kepada istrinya. Jalan jo bini berdua nampak orang rancak, itu aja menjelia. Rancak no. Bini ada maknya pici ke anak udah jadi. Iya enggak? Yo je. Doa si pului kan gantang ndak ambo na menurui inyonan syukur lo celai ado minantu ambo laki anak nemperusi itu ndak ada nemperokok seorang ni. Alhamdulillah bebas rumah ambo dari asok rokok. Tapi anak ambo 3 laki-laki ndak ambo ditagam merokok ketiga. Jadi itu dia Allah. Oris tawardi anakmu nak mau berhenti merokok. Tapi saya kasih kamu menantu suami anakmu tidak merokok. Ya kan? Jadi awak tak perlu kecewa. Kalah awak siko awak mana?
Malah hamba memanjang janggut ko pak, dituduh lo dia orang Wahabi segala macam. Janggut ko memang ada hadisnya disunahkan untuk memelihara. Ya kan? Nah, dia bos panjang ko muahnya dan sebelah ke bawah tu bentuk kambing lo adanya ndak boleh lo. Ya kan? Alah sepanjang ke saya beko panjangnya diko dika. Seindak-indaknya kalau indakna sunnah gitu orang di mana letaknya janggut itu sunnah kan itu. Indaknya indak malah ada juga gunanya. Lai tahu apa gunanya? Elok pula berumput panjang ke makan jawi balang tiga, elok lo berjanggut panjang salemo jatuh di tampuangnya. Amal laki awak ambil tisu kayaknya lah tak kasih. Sajak biar ndak ada. Rumah bagonjong babaliak sunyi pakuran sam tumbuh dia tok. Aye kolam ijo balumui murai nanindak bakicolai janjang rabah pintu basau. Orang canduang di mabalai dan dincalik balai Patimah di bawah kayu narondo. Orang kampung di mabie dan dincalik indak di rumah janjang rabah pintu basau. Itu pak. Kalau orang gaya nak doleh. Walaupun kita sudah tua pula, teringat beliau air mata kita berderai. Di kalau ada apa nanti kui di ini, ndak mencalik-calik orang gaya lah seminggu, calik lah balik. Sudah mengaji kau pai lah pulang. Kalau kita ndak calik-calik orang tua wak, dari setetes mani sampai segumpal darah. Kemudian beliau pesakitan melahirkan kita antara hidup dan mati. Kemudian setelah kita lahir dididik, kita tidak pandai apa-apa. Yang bisa kita hanya menangis. Baju pun tidak ada, jangankan pangkat. Kalau dahulu orang Minang kok di bumi dipijak, sinan lagi dijunjung. Masuk sama masuk, ada berubah walaupun tidak mutlak. Ada. Di bumi berpijak, sinan awak berkodak. Aku saja viral kok banyak nak minta foto orangnya. Foto cibia kan? Itu lu kini masuknya. Tapi boleh kita duduk berkisah tetap dilapik nan saleh. Boleh kita tagak berpaliang tapi di tanah nan sabingkang. Jati diri kita sebagai orang Minang dimanapun kita tinggal tidak boleh hilang. Tapi suami nan gak tinggi emosinya jangan dilawan. Apa kau kecil kawak kan kasar tu. Sedang mak wak sen nak bado bakau kawak tu. Apa kau je? Apa lah meninggal dah jan udah sabui je. Badoso awak. Kok nak menjawab itu sejawabnya? Amak kau, amak pai beralik baru dah kalam panjang. Beko ko ado pasan udah wak sampaian. Pandi kau je. Ambo la PSD nya daudala saja naja lambonya. Gilo kau je. Yo malang na udah dapat bini gilo tu waan. Jangan apa ang lo kenyo. Apa kau je? Apa ang lo je? Lah. Bah jadi. Laki-laki padusi itu barana orang mengecek engkawan, ndak bisa apa? Laki-laki padusi itu lawan. Bukankah kawan? Jadi Nabi awak duduk sejatur, duduklah jauh lama. Ya kan? Ilmu akan bertambah. Seindak-indaknya Pak, ulama-ulama lama Pak, tu ndak do nancik bininya. Di kalau duduk aja bisa bertanya, Pak, kuncinya berbini banyak kok Pak. Dia mau tanyaan tu, cuma mau ku pencarian bon ndak bisa bini banyak. Nambo wa kece ulama berbini banyak konan bininya ndak rela je dah Pak. Tapi asa eboh bini tu aniang tu ndak didawek keceknya tu, itu kuncinya. Ya kan? Awak bini jelek, eboh bini awak jadi lawan aniang tu. Bikuak kapai ko tinggal seperti te kasu. Lai tangan dapat tu. Nambah bini dua. Iya kan? Agak banyakan dari biasa. Kecik bini ke. Lain tak apa. Bertambah balan jombo na lai. Kara jombo berkurang.
Kok tamakan di raso nasi 3 tahun tainda lapa tak cubo jo raso gulai 5 musim taraso jo lamanya. Itulah gulai kepala laut di Piaman. Ya kan? Siapa masak? Ya bundokan doang. Jadi ibu-ibu kau sama nak sayang ya Pak. Kalau banci lah nyo kawa, nyo age kopi tu bawa banci lah jak sari Pak mati. Pindah amuhnya dah. Ikan? Nyo yang kopi ginseng. Apa itu sayangnya istri awak kau jawab. Tapi setan bau sawo taruh. Walaupun api modern sudah banyak, api tradisional ditinggal orang. Indah, maka lamang juga. Api tradisional. Walaupun negari lah maju, lebih bisa ditukar tabuang lamang tu dari bulu ke peralun. Tak bisa. Alun masak lamang le peralun tu lah cair dia pi. Meja nandu manyalo si pudiang hitam, doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang pai. Yo. Kanan yo. Sayang bini jo laki dia mau nia enggak 3 hari nya buat pondok-pondok ketek senan. Alun tumbuh rumput di kubur tu nyala laki dia. Nyala bini dia. Iya kan? Ingat doa tadi itu supaya pejabat-pejabat nan diamanahkan dek rakyat jangan korupsi. Wa ilaihin nusyur. Kita akan kembali kepada Allah, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Untuk menyambut bulan Ramadan nanlah diambang pintu ko au sawawa. Ramadan bulan suci. Caranya ba? Kita sucikan hati. Nanacok mengumuh hati ko. Pertama hubbud dunia. Pengana ke dunia zai atau kumuh hati awak dia. Orang pengana ke dunia lihat do zikir. Enggak, Pak. Nah, do zikir. Atau engkau kumuh hati. Yang kedua yang mengumuhan hati awak dengki. Ibu-ibu kalau naik ke rumah orang, misalnya awak kok menjanguk ke senan, rancak rumah orang tu. Anan ibu baca. Kalau ibu berpikiran positif, hati ibu nak kumuh, Masya Allah, Tabarakallah. Sesuai dengan kehendak engkau, ya Allah. Berkahilah tuan rumah kau hidupnya. Bertambah je rezekinya, ya Allah. Sebagian orang naik rumah orang, tak itu nanya baca. Ni mah ada pek piti dek kelera kau sarancak kau nak rumah.